Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa meneruskan kembali serial menghafal Al-Quran. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, yuk sama-sama kita memahami, mengetahui tentang dunia perhafalan Al-Quran. Bagaimana kelebihan-kelebihan Al-Quran, bagaimana tata cara kita menghafal Al-Quran. Tapi yang harus kita pahami juga ada beberapa kendala-kendala baik secara internal maupun eksternal. Artinya jangan sekali-kali ketika kita ingin menghafal Al-Quran seringkali kita merasakan yang namanya putus asa. Kenapa? Karena Al-Quran ini sesuatu yang nyentrik, sesuatu yang unik. Kenapa? Banyak pengalaman-pengalaman. Misalkan saya setelah sholat asar saya setorkan hafalan Quran saya, lancar, bagus. Tapi tidak ada jaminan kalau diulang setelah maghrib lancar lagi, Pak. Tidak ada jaminan, Pak. Tidak ada jaminan orang secerdas apapun kemudian ketika menghafal Quran pasti dia lebih cepat. Tidak ada jaminan, Pak. Unik Al-Quran. Maka ada satu pengalaman saya ketika waktu aliyah itu ada kawan orang Kerawang. Jadi ketika saya Tanawiyah dan aliyahnya itu pesantren di Bogor. Nah ada kawan ini selalu kalau rankingnya sama saya balapan. Kalau saya misalkan ranking 2, dia masih ranking 1. Kalau enggak saya 1, dia 2. Selalu kayak gitu, Pak. Singkat cerita, kita tahfidz mulai di Demak, Jawa Tengah. Ketika saya baru datang, kawan saya ini udah dapat 5 juz. Saya terakhir datang, artinya beda sekitar 4 bulan kurang lebih. Ini uniknya Al-Quran, Pak. Yang pertama kali duluan hafal kawan saya mulai menghafal Quran. Tapi wisuda hafalan, wisuda khataman kawan saya ini berbarengan dengan waktu saya wisuda S1 saya. Jadi saya selesai menghafal kemudian di wisuda tahun 97, kemudian wisuda S1 saya 2001. Duluan mulai menghafal teman saya, tapi wisudanya bareng dengan wisuda S1 saya. Inilah uniknya Al-Quran. Oleh karena itu mari sama-sama kita memahami secara teori bagaimana tentang dunia penghafalan Al-Quran. Ada hal yang harus kita pahami dengan sesama. Ketika ada orang yang mengatakan, Ustaz saya nggak mungkin bisa menghafal Quran, itu salah. Kalau ada yang mengatakan Ustaz saya udah tua nggak mungkin bisa menghafal Quran, itu perlu diluruskan. Ini menurut para ilmuwan diteliti, Pak. Ada 2 kata yang harus dipahami. Ada otak, ada akal. Otak itu adalah tempatnya. Kalau akal itu adalah alatnya. Maka di dalam Al-Quran ketika bicara masalah alat, bicara masalah akal, itu selalu menggunakan kata kerja. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Artinya sejauh mana kita memberikan porsi supaya alat ini selalu bekerja. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa menghafal Quran, ini perlu diluruskan. Kenapa? Menurut ilmuwan dan saya dapatkan bahwa kapasitas otak manusia itu kurang lebih 1 petabyte sama halnya dengan 1000 terabyte. 1000 terabyte itu sama halnya dengan 1 juta gigabyte. Jadi kalau kita
Tanyakan 30 juz itu berapa MB? Jangan giga ya, berapa megabyte? Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan saya nggak bisa, saya orang bodoh. Itu berarti dia sudah putus asa duluan. Kenapa? Ada satu pengalaman begini. Ketika itu ada salah seorang kolonel, pensiunan kolonel angkatan udara. Dia datang ke saya, dia bilang, Ustaz, tolong bimbing saya. Cita-cita saya cuma satu, Pak. Saya pengen menghafal surat Yasin, setelah itu saya akan meninggal. Permohonannya simpel, tapi yang jadi masalah, beliau bilang saya nggak bisa baca Quran. Alif lam Mbak bengkok saja saya tidak tahu. Dan alhamdulillah kebetulan saya juga punya metode praktis bisa baca Al-Quran, namanya 3 langkah metode lisani. Alhamdulillah sudah sering kita mengadakan training, one day training. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan kita mengadakan one day training bagi siapa saja yang belum bisa baca Al-Quran atau yang masih belum belajar, kita adakan training di sini, Pak. Kita mulai setengah 9, Insya Allah setelah asar kita coba langsung. Jadi singkat cerita, ternyata karena beliau waktu itu usianya kurang lebih sekitar 74 tahun. Singkat cerita, datang ke pesantren, terus kemudian dia nanya, Ustaz, kira-kira saya berapa lama yang bisa baca Quran plus saya bisa hafal Yasin? Saya bilang, insya Allah Pak, kalau kita yakin sama Allah, yang terpenting ketika menghafal Quran jangan sekali-kali kita pakai akal. Jangan sekali-kali kita pakai akal. Kenapa? Karena yang kita harapkan itu ketika kita menghafal Al-Quran adalah mengharapkan mukjizat. Mukjizat itu apa, Pak? Apa, Pak? Mukjizat itu unlogik. Jadi kalau misalkan kita tahu pengertian definisi adalah sesuatu yang terlalu panjang, yang paling mudah, mukjizat itu unlogik, nggak masuk akal. Maka ketika kita berharap kita mendapatkan mukjizat Al-Quran, maka syaratnya kata Ar-Raghib Al-Asbahani jangan sekali-kali pakai akal. Pakainya apa? Pakai hati, Pak. Pakai hati. Nah ini yang harus kita pahami dengan seksama. Kemudian singkat cerita si kolonel tersebut ternyata bisa tinggal di pesantren, tidak sampai seminggu sudah bisa baca Quran, plus sudah hafal Yasin, dia pulang. Rumahnya di Depok. Tidak lama kemudian saya diundang untuk menghadiri menyaksikan dia baca Yasin dengan menghafal di depan anak dan cucunya. Tidak sampai 2 kali 24 jam beliau meninggal. Artinya ada di antara kita ketika mengatakan bahwa menghafal Quran itu susah, nah itu sesuatu yang perlu kita dobrak. Kita harus kita pahami dunia perhafalan seperti apa. Ketika kita bicara masalah menghafal, maka pertanyaannya, menghafal itu apa sih? Menghafal itu kalau di dalam bahasa Arab yaitu hafidhu yahfadhu hifdzon, yang artinya memelihara, menjaga, menghafal. Ini bisa kita lihat di dalam kitab Kamus Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia. Menghafal adalah satu aktivitas menanamkan suatu materi ke dalam ingatan, sehingga nantinya akan dapat diingat kembali secara harfiah. Artinya menghafal itu copy paste. Kalau awalnya kita melihat, maka ketika kita mulai menghafal itulah bahwa apa yang kita hafal harus kita simpan di dalam memori otak kita. Yang harus kita bedakan antara menghafal dengan faham. Maka jangan heran pendidikan di Arab Saudi, Timur Tengah rata-rata menghafal bukan paham. Kalau di Indonesia rata-rata paham bukan menghafal. Jadi ketika ada satu definisi, kita lebih baik lebih tahu kalau di Indonesia itu adalah substansi daripada definisi itu seperti apa, kemudian dikemukakan dengan bahasa kita.
Jadi harus kita bedakan. Maka ketika hal seperti itu di dalam tafsir Al-Burhan fi Ulumil Quran jilid 1 halaman 283 mengatakan ta'limul Quran fardhu kifayah. Mengajar Al-Quran hukumnya fardhu kifayah. Begitu pula memelihara Al-Quran, artinya dengan cara memelihara Al-Quran salah satunya dengan menghafal. Wajib bagi setiap umat Islam. Dan ada bagaimanapun tingkatan kita kan rata-rata masih pedagang, Pak. Tahu pedagang, Pak? Kalau ada untungnya kita kejar. Makanya kan Al-Khawawi mengatakan iman seseorang itu ada 3 tingkat, Pak. Yang pertama adalah tingkatan budak. Kalau diancam baru jalan. Yang kedua pedagang. Kalau ada untungnya baru ambil. Yang ketiga adalah tingkatan orang-orang yang merdeka. Artinya merdeka itu kenapa menghafal Quran? Karena saya pengen dekat dengan Allah. Itu. Dan ini keutamaan menghafal Al-Quran, Pak. Dan tidak ada jaminan kecuali Al-Quran saja, Pak. Kehebatannya satu ketika hidup di dunia, yang kedua ketika sakaratul maut, yang ketiga ketika di alam kubur, yang keempat ketika di padang mahsyar, yang kelima ketika ditanya oleh malaikat, atau ketika kita yaumul mizan atau yaumul hisab. Semuanya Al-Quran itu bisa membackup kita. Ini hebatnya menghafal Al-Quran. Maka hati-hati, Pak. Hati-hati. Saya ada pesantren tahfidz itu paling ngeri kalau ngomelin santri hafid. Kenapa? Karena dalam riwayat ini bisa kita lihat, Pak, para penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah dan manusia pilihan Allah. Artinya orang-orang yang bisa menghafal Al-Quran itu adalah manusia pilihan Allah. Termasuk salah satu adalah di antara perbuatan mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang menghafal Al-Quran. Maka pesan saya, jangan sekali-kali ketika ada orang yang hafal Quran kemudian kita caci maki, apalagi kita ejek, apalagi kita bully. Kenapa? Karena yang mengatakan kelebihan daripada orang-orang yang hafal Quran itu bukan ulama lagi, Pak, tapi para hadis yang menerangkan terhadap keutamaan orang yang menghafal Al-Quran. Dan orang yang menghafal Al-Quran tersebut yang ditakutkan adalah dalam riwayat Ibnu Mardawi mengatakan orang yang hafal Al-Quran itu dia mempunyai doa mustajab. Maka hati-hati, Pak. Maka kalau bisa kita lihat di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Ma'anil Quran, atau mungkin kita lihat di dalam kitabnya Syekh Nawawi yang judulnya Al-Maraqil Ubudiyah, itu diterangkan dengan segala terang benderang hati-hati dengan orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka salah satunya tidak boleh yang namanya kita punya anak hafal Quran itu apa ya, kalau bahasa saya kelepak, kepalanya kita gitu, nggak boleh, Pak. Kenapa? Di dalamnya ada Al-Quran, Pak. Yang dikhawatirkan adalah ketika di dalamnya ada Al-Quran, Allah marah pada kita. Ini. Dan salah satu kehebatan orang-orang yang hafal Al-Quran, orang tuanya itu bisa ikut, bisa diangkat derajatnya oleh anaknya yang menghafal Al-Quran. Ini hebatnya menghafal Al-Quran. Dan yang membicarakan seperti itu bukan hanya ulama tapi nabi. Dan ini salah satunya, Pak. Man qara'a al-Qur'an wa hafidhahu adkhalahu Allahu jannah wa syafa'ahu fi 'ashratin min ahli baiti kulluhum qad istawjabunna. Subhanallah. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga dan memberikan hak syafaat kepadanya untuk 10 anggota keluarganya yang sudah divonis masuk neraka. Ada bedanya begini, syafaat itu banyak, termasuk syafaat dari Nabi Muhammad SAW, atau syafaatnya Al-Quran, atau syafaatnya dari teman-teman baik. Di antara syafaat yang ada, kata ulama
siksa yang kita dapatkan atau vonis yang kita dapatkan. Tapi kehebatan syafaat Al-Quran itu bisa membebaskan vonis ketika kita sudah mendapatkan vonis masuk neraka. Ini hebatnya Al-Quran. Maka subhanallah ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Allah lewat Al-Quran, maka salah satunya adalah Allah pasti akan berikan ketenangan hidup. Maka jangan heran orang-orang yang hafal Quran yang memang hatinya itu bukan karena dunia, hidupnya santai, tenang, gak punya duit, santai lah. Di pesantren kami itu ketika ada banyak tahu saya bahwa dia belum dikirim duit. Ketika saya tanya, kamu udah dikirim duit belum sama orang tua? Belum. Iya. Kenapa? Gak apa-apa, santai aja hidupnya, santai. Kenapa? Karena tidak lebih tidak kurang Allah berikan ketenangan kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran. Termasuk dari ini pula Pak, jadi landasan kenapa orang yang hafal Quran itu dicari untuk diangkat jadi mantu. Karena 10 orang tersebut ditafsirkan oleh ulama adalah salah satunya mertua, salah satunya adalah mertua. Jangan heran ya, termasuk saya pribadi dari dulu waktu kuliah saya di PTI itu alhamdulillah Pak, berapa kali orang minta saya untuk jadi mantunya, tapi memang Allah belum jodohkan ya, alhamdulillah seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya kehebatan Al-Quran sendiri, kaifa la ilaha yamutu ismuhu la yafsuda. Ketika meninggal jasad kita tidak akan hancur Pak, tidak akan hancur. Kenapa? Karena bagaimanapun ini salah satunya di dalam kitab Ustadz Firdaus, ketika penghafal Al-Quran meninggal dunia, Allah memerintahkan kepada bumi untuk memakan dagingnya. Bumi menjawab, bagaimanapun diri Allah untuk makannya, sedangkan Al-Quran ada dalam dagingnya. Jadi kehebatan orang-orang yang hafal Al-Quran. Maka pesan saya Bu, ketika menghafal Quran itu jangan dijadikan seperti pelajaran. Udah lulus upah, persis seperti haji. Setelah jadi haji selesai. Padahal yang menentukan haji mabrur yaitu ketika kita sampai meninggal. Ketika hafalan Quran itu ada, kapan selesainya? Sampai kita meninggal. Banyak di antara kita ketika masukkan anak kita ke pesantren, terus kemudian karena memang salah satu brand image-nya adalah hafal Quran, ternyata ketika lulus SMP, lulus SMA, alhamdulillah tidak dijaga Pak. Jadi menjadikan bahwa hafalan Quran itu sebagai pelajaran. Padahal subhanallah, ini ketika kata-katanya dalam hadis Darimi atau dalam diriwayatkan Al-Tabrani dan Ahmad mengatakan, jika Al-Quran dimasukkan ke dalam kulit atau dihafal kemudian dilemparkan ke dalam neraka, niscaya neraka tidak akan membakarnya. Artinya sejauh mana kita bisa menjaga hafalan Al-Quran, nanti akan kita lihat Pak, apa faktor-faktor penyebabnya ketika kita menghafal Quran misalkan ada kesulitan. Apa faktor-faktornya ketika kita menghafal Al-Quran ternyata mudah. Banyak faktor-faktornya, mudah-mudahan ini jadi referensi buat kita semuanya. Termasuk di sini saya mulai dengan syarat menghafal Al-Quran. Maka mohon maaf Pak, di pesantren kami ketika ada orang yang ingin menghafal Al-Quran tidak langsung kami terima Pak. Kenapa? Apalagi kalau orang tuanya itu terlalu banyak menuntut. Berapa lama? Kenapa? Karena bagaimanapun ketika orang menghafal Al-Quran itu syarat yang pertama harus niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas. Yang kedua, membaca Al-Quran juga harus dengan baik. Maka setiap pesantren tahfidz itu ada biasanya ada grade-nya. Pertama kali ketika orang mau menghafal Quran itu masuk namanya bin nador, membaca Al-Qurannya dengan melihat. Kenapa? Karena jangan sampai ketika dia menghafal Al-Quran, baca Al-Qurannya acak-acakan. Kenapa? Maka pertanyaannya begini Pak, kira-kira lebih sulit mana? Mulai menghafal atau memperbaiki?
baca nyengak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ketika saya bilang ain Pak, ain dia kan. Tapi ketika baca Fatihah ngalamin lagi. Ada ya kayak gitu Pak? Ada nggak? Artinya di awal biasanya kalau di pesantren kami semester pertama itu kita perbaiki Qurannya. Kenapa? Karena jangan sampai ketika dia membaca Al-Quran, bacaan Al-Qurannya kurang baik. Ketika dia sudah banyak hafalan, kemudian bacaannya tidak baik, itu tambah bebannya lebih sulit. Maka biasanya kebetulan saya ada beberapa tempat jadi konsultan tahfidz itu. Yang pertama kali saya lakukan adalah plasma test. Kita tes dulu, betul nggak baca Qurannya? Jangan hanya sekedar kita semangat untuk menghafal, tapi bacaan Al-Qurannya kurang baik. Tes dulu. Ketika tes pun kita random. Jadi jangan dikasih tahu, Pak nanti Bapak baca Qurannya tes ini ya, surat ini ya, yang ini nggak perlu Pak. Ini random aja. Biar kita tahu kualitas orang yang membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga harus ada izin. Kenapa? Karena bagaimanapun Pak, ketika kita menghafal Al-Quran itu pasti godaannya banyak maka ini harus ada saya sekata. Seorang suami kalau seandainya kayak menghafal Quran, izin dulu sama istrinya. Nanti jangan sampai bilang begini, megang Quran dulu, kenapa gas habis megang Quran dulu, SPP bocah belum bayarin. Ini Pak, harus ada saya sekata. Kenapa? Karena bagaimanapun yang paling mahal adalah bagaimana caranya kita menciptakan dalam keluarga yang kondisif, yang semuanya itu senang membaca. Kemudian memiliki keteguhan dan kesabaran. Maka ketika memiliki keteguhan dan kesabaran, tidak di pesantren kami Pak, selalu kita kalau setiap 5 juz itu selalu ada yang namanya simaan atau tasbih. Santri tidak boleh mulai menghafal juz 6 kalau dia tidak baca dengan cara menghafal juz 1 sampai juz 5. Nanti juz 10 pun sama, dan orang tuanya wajib hadir Pak. Dan setelah orang tuanya selesai, ujiannya selesai, biasanya kita 4 mata Pak, saya, kemudian santrinya dengan orang tuanya. Kenapa? Karena saya ciptakan seringkali anak itu punya undak-undak terhadap orang tua, ternyata nggak berani dia ungkapkan. Ada satu hal yang paling saya sering temukan adalah menginginkan anaknya soleh dan soleha, tapi ibunya masih salah dan salahan. Menginginkan anaknya hafal Quran, tapi bapaknya ibunya megang Quran pun susah yang minta ampun. Itu yang sering saya dapatkan. Maka ini kesalahan orang tua, berharap surga lewat anaknya. Padahal anak tidak akan mungkin bisa menghafal dan menjaga Qurannya kalau seandainya tidak didukung dan disupport oleh orang tuanya. Apalagi mohon maaf ketika nanti menghafal Quran ternyata Allah uji soal keduniaannya susah, ekonominya susah. Kita apply misalkan lamar kerjaan belum ada panggilan. Maka pertanyaannya, orang tuanya paham nggak bahwa anaknya hafal Quran, ini keluarganya Allah, tidak boleh kita hina. Ini yang jadi masalah. Maka saya alhamdulillah Pak, sampai sekarang saya punya ijazah S2, belum pernah dipakai ngelamar. Sekali-kalinya ngelamar anak orang doang. Itu pun karena terpaksa, karena dipindah sama KUA. Tapi alhamdulillah ketika kita yakin sama Al-Quran, alhamdulillah Allah berikan semuanya. Dan ini yang harus kita tanamkan kepada orang tua masing-masing. Maka disitulah yang paling utama nanti kita akan lihat Pak. Ketika seseorang menghafal Quran, ternyata yang paling tanpa terasa adalah orang tuanya tidak support. Mungkin nggak orang tuanya tidak support? Mungkin nggak Pak? Banyak. Mana contohnya? Satu, sering saya temukan. Setiap kali
dia orang tuanya itu sholat jarang mendoakan anaknya Pak. Sering Pak. Yang kedua ternyata apa? Yang penting saya mah adik taruh di pesantren, kirim duit, udah selesai. Soal masalah betul atau enggak yang penting saya lihat rapotnya. Tapi ketika ditanya Pak, terakhir kapan Bapak baca Al-Quran? Ternyata yang paling banyak Pak, ada dosa orang tua itu terganjal mengganjal anaknya. Makanya Imam Syafi'i dulu ketika punya murid Pak, suruh menghafal satu hadis dalam satu hari susah. Kemudian setengah hadis enggak bisa juga. Sampai Imam Syafi'i itu satu hari satu kata masih belum bisa juga. Kemudian setelah itu dipanggillah orang tuanya. Ternyata dosa orang tuanya menghambat anaknya menghafal Quran. Pernah enggak kita berpikir dosa-dosa kita ketika SMP, SMA, ketika kerja, tapi ternyata karmanya jatuh kepada anak kita kan? Dan kita tidak mau sadar terhadap itu semuanya. Jadi hal-hal seperti ini ruang untuk menghafal itu banyak. Bukan hanya sekedar metode bagus atau tidak. Itu hanya salah satu komponen dari sekian. Maka salah satunya dalam hadis Nabi jangan sekali-kali Pak. Nah, kamu hafal Quran ya. Kenapa? Biar nanti gajinya gede. Jangan sekali-kali. Nah, kamu hafal Quran ya. Kenapa? Biar nanti ikut lomba. Ketika lomba kamu dapat, alhamdulillah sekali dipanggil 2 juta, 3 juta, lumayan gede. Itu sudah salah ya. Dan ini hadis yang memberikan satu peringatan buat kita semuanya. Jangan sekali-kali kita menjadikan Al-Quran itu sebagai pasar kita atau lapak kita untuk mencari dunia. Ini yang harus menjadi kita paham. Ada faktor pendukung di dalam menghafal Al-Quran. Yang pertama motivasi siswa, yang kedua faktor lingkungan, yang ketiga manajemen waktu, yang keempat usia ideal, yang kelima kecerdasan, dan yang keenam adalah metode menghafal Al-Quran. Orang tahunya hanya poin yang keenam metode Pak. Padahal itu adalah yang terakhir. Yang terakhir bukan yang pertama. Maka yang pertama kali ketika kita mau menghafal Quran, kita tanya dulu dia ngapain menghafal Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu ada sebuah ucapannya Umar bahwa hafalan Al-Quran itu lebih cepat menghilang, hilangnya itu cepat dibandingkan kita membalikan telapak tangan. Apalagi nanti ketika kita sudah mulai masuk puluhan Pak. Kenapa? Kita harus fokus maintenance hafalan yang di bawah, kemudian ditambah dengan hafalan baru. Sering kejadian dan saya pribadi pun pernah putus asa Pak. Ketika saya masuk ke juz 16, sementara saya sibuk kepada yang baru, kemudian dari 1 sampai 15 hilang. Kalau ditanya bisa nggak? Itulah hebatnya Quran, uniknya Quran. Padahal baru kemarin saya baca juz 1 sampai juz 15 Pak. Alhamdulillah nggak dibaca, seminggu kemudian Pak hilang, blank semuanya Pak. Blank semuanya. Maka motivasi Pak. Yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bukan hanya di pesantren, bukan hanya di masjid. Yang jadi masalah adalah faktor lingkungan di keluarga. Jangan sampai anak, mohon maaf, harus tahu kita ada yang namanya waktu wajib membaca Al-Quran. Salah satunya dari maghrib dan ba'da subuh. Harusnya anak itu ba'da maghrib membaca Al-Quran, menjaga hafalannya. Alhamdulillah ibunya jangan dangdut, bapaknya alhamdulillah video callan sama siapa. Tidak dihidupkan dunia Quran di dalam keluarga. Kemudian kalau manajemen waktu ini pun harus tanya kepada kita semuanya. Kenapa? Karena ada dua hal. Ketika kita pengen menghafal Al-Quran, bisa nggak kita mengatur manajemen waktu secara pribadi antara maintenance hafalan dengan menambah hafalan. Kalau ditanya usia ideal berapa? Sebenarnya tidak ada patokan. Kenapa? Imam Syafi'i umur 5 tahun sudah bisa hafal Quran Pak. Dan tadi saya katakan salah satunya ketika dulu saya tahfiz di Demak itu, Jawa Tengah, ada orang usia 78 tahun bisa hafal Quran Pak. Tinggal kembali mau niatnya.
jangan cari hanya poin 6 Pak. Itu hanya yang terakhir metode itu. Maka manajemennya seperti apa? Termasuk misalkan Masjid Raya Solusta ingin mengadakan tahfidz, tanya dulu manajemennya bagaimana, pengaturan waktunya seperti apa. Tahu nggak? Kalau ini nggak tahu nggak bisa Pak. Kenapa? Kalau hanya sekedar metode menghafal Quran, itu adalah poin yang terakhir. Sehebat apapun metode, kalau seandainya anaknya tidak cerdas sama aja. Andaikan dia tidak bisa manajemen waktu juga sama aja. Atau lingkungannya tidak dihidupkan, lingkungan Al-Quran sama saja. Pak. Tapi yang pasti faktor 1 sampai 6 inilah yang menunjang pendukung di dalam menghafal Al-Quran. Maka kalau di pesantren kami Pak, alhamdulillah tanpa sadar anak itu, santri itu di semester kedua itu sudah seminggu sekali khatam tanpa dia sadar. Kenapa? Karena kita ada manajemennya Pak. Tanpa dia sadar dia bisa menghatamkan, artinya dengan melihat. Nah kenapa harus menghatamkan? Ya setidaknya biar dia tahu, sering lewat situ Pak. Kalau sering lewat situ, setidaknya kita tahu jalan rusak mana, jalan bagus mana. Dia tahu yang namanya polisi tidur di mana. Apalagi kalau kelas 3. Kelas 3 itu sudah semester awal itu sudah diwajibkan dalam seminggu itu kalau bisa 2 kali khatam. Dalam seminggu. Supaya mereka terbiasa. Yang jadi masalah, kita capek-capek mendidik anak ke pesantren, liburan dirusak sama orang tuanya. Betul nggak? Hampir 95% ketika santri kami saya tanya, kamu murojaah nggak di rumah? Alhamdulillah dia nggak pernah. Emang kenapa? Habisnya diajak jalan dulu sama papa. Habisnya mama apalagi ajak ke mall, shopping, makan di luar. Berarti yang merusak daripada hafalan Quran kita siapa? Maka tanya orang tua, orang tua, apakah siap kita menjadi orang tua yang anaknya hafal Quran? Kalau kita siap, maka insya Allah semuanya bisa saling mendukung. Maka ketika faktor-faktor seperti itu, ini yang dikatakan di dalam hadis Nabi, sesungguhnya perumpamaan penghafal Al-Quran seperti pemilik unta. Jika ia dijaga dan dipelihara, maka ia akan diam dan jinak. Dan jika ia dibiarkan terlantar, maka hafalan Quran akan hilang. Sesemangat-semangatnya anak baca Al-Quran, paling hari pertama, hari kedua, hari ketiga di rumah. Tapi hari keempat udah mulai loyo. Kenapa? Karena setelah subuh, alhamdulillah bangunnya, subuhnya biasanya kalau di pesantren itu dibangunkan 3:30, di rumah jam 7. Betul nggak Pak? Betul nggak? Berarti secara tidak langsung sebenarnya yang belum siap menghafal Quran itu anaknya atau orang tuanya? Ayo kita jujur aja Pak. Ini. Terus kemudian yang selanjutnya termasuk ini Pak, faktor internal penghambat dalam menghafal Al-Quran kita harus tahu juga. Apa faktor penghambatnya? Dia yang kadang-kadang kita belum tulus, kemudian kita masih malas, kemudian manajemen waktu yang masih kurang baik, kurangnya mengulang atau murojaah, belum bisa menikmati bacaan Al-Quran. Kelelahan yang berakibat ngantuk, kesehatan yang sering terganggu. Artinya faktor-faktor internal ini pun harus kita sadari dengan sesadar-sadarnya. Jadi jangan sekali-kali kita langsung frustasi. Saya gak cocok jadi hafal Quran. Tidak, semuanya pasti bisa menghafal Al-Quran. Yang penting kita persiapkan faktor pendukungnya. Kemudian kita tahu yang namanya infrastruktur dalam menghafal Al-Quran itu seperti apa. Ketika itu bisa kita siapkan semuanya, insya Allah pasti bisa menghafal Al-Quran. Ini adalah faktor internal penghambat di dalam menghafal Al-Quran. Yang tadi saya katakan lebih banyak faktornya itu adalah keluarga tidak mendukung Pak. Orang tua itu hanya sekedar kasih duit doang, tapi menciptakan atau menjadikan lingkungan Quran di dalam keluarganya belum siap. Saya sering Pak ada titipan santri sampai orang tuanya nangis-nangis.
Dia baru lulus SMA, katanya sudah ada hafal Qurannya, dan dia sudah Pak, ada keterangannya dari pesantrennya. Alhamdulillah 30 juz sudah selesai menyetorkan hafalan. Dia nangis, Ustaz, Kiai tolong terima anak saya. Kenapa? Anak saya hilang hafalannya. Ketika saya tanya, kenapa Mbak bisa hilang? Ternyata pesantrennya hanya sibuk sekedar setoran, tapi maintenance yang sudah dihafal nggak pernah Pak. Alhamdulillah sering kali saya temukan itu. Ketika anak ini katanya sudah hafal Quran, sudah setoran 30 juz, saya tanya 5 kali pertanyaan saja, suruh nerusin ayat Quran, gak ada yang bisa satu pun. Kenapa? Karena kita hanya sibuk kepada setoran, tapi kita lupa terhadap maintenance yang sudah dihafal. Dan mudah-mudahan nanti Masjid Asmaul Husna itu punya manajemen antara menambah dengan maintenance. Kalau hanya sekedar menambah doang, maintenance untuk yang sudah dihafal nggak ada, sama aja bohong Pak. Sama aja bohong. Dua hal yang harus saling berbarengan. Mau metodenya itu mungkin metode untuk menghafal, untuk yang baru, tapi untuk maintenance yang sudah dihafal, pernah kita fokus ke situ. Seringkali kita lupakan. Maka ini yang saya katakan di dalam kaidah bahasa itu al-hasanatu bil ridha tughlabu sayyi'atu bil ridha. Kebaikan yang tidak diorganisir dengan baik, tidak punya manajemen dengan baik, pasti akan dikalahkan oleh kejahatan yang diorganisir dengan baik. Maka termasuk masjid bagus, alhamdulillah. Tinggal tanya manajemennya bagaimana. Kalau manajemennya bagus, pasti semuanya akan mendukung ini. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor eksternal penghambat dalam menghafal Al-Quran. Kalau tadi adalah internal, eksternal bagaimana? Eksternalnya pun harus kita pahami dengan sesama. Ternyata ada beberapa hal yang saya temukan, ini hasil pengalaman pribadi loh Pak, yang kurang lebih 7 tahun dipercaya oleh Allah memegang pesantren tahfidz. Jadi bukan teori-teori mana, tapi hasil pengalaman Pak. Hasil pengalaman ternyata kurangnya rasa hormat takdim kepada Quran. Quran kalau di mana-mana, Quran bilang lahir, Quran cuma jadi kaligrafi buat usir setan. Betul nggak? Dibaca enggak? Yang kedua, tidak ada yang namanya takdim kepada orang-orang yang hafal Quran. Kemudian berganti-ganti mushaf. Maka di dalam pesantren kami itu mushaf itu bapak-bapak nggak boleh beli di luar, belinya di kami. Kenapa? Harus satu kesatuan. Kenapa? Karena dihafal. Ketika dihafal kita harus tahu nanti yang kanan, pojok kanan itu mulainya ayat apa. Dan nanti kalau seandainya memorinya sudah ada, kemudian diganti lagi dengan Quran baru, acak-acakan Pak. Acak-acakan. Jadi Quran pun harus satu. Kemudian tidak adanya pembimbing yang kompeten. Termasuk mohon maaf, saya ada beberapa masjid punya pesantren tahfidz Pak. Dan kebetulan saya dipercaya termasuk di sini Masjid As-Sajadah, itu pun saya dipercaya ini konsultannya. Awal-awalnya yang saya ketahui cuma satu, banyak masjid kemudian dia mengadakan tahfidz Quran yang megangnya tidak hafal Quran, gurunya tidak hafal Quran. Ini adalah sesuatu yang menurut saya tidak sehias kata. Kenapa? Seorang guru ketika dia menerima setoran hafalan Quran, bukan hanya menyimak Pak, tapi harus tahu baca Qurannya bagus atau tidak. Kenapa? Karena kalau baca Quran Pak, itu aturannya berat. Dia harus tahu ada namanya haram waqaf. Tahu haram waqaf Pak? Yang nggak boleh ketika berhenti. Mana contohnya? Ketika surat Al-Maun sama surat Al-Asri. Wal asri innal insana lafi khusr, itu pun nggak boleh, haram di situ. Atau mungkin Al-Maun, fawailun lil musallin, nggak boleh tuh berhenti di situ. Jadi seorang ustaz harus tahu berhenti di mana, al-wuquf wal ibtida bagaimana, kemudian bagaimana tentang masalah tajwid yang lain, bagaimana tata cara membaca kalam. Bukan karena sekedar lancar, ternyata baca Qurannya acak-acakan. Maka orang-orang yang hafal Quran tahu ilmunya itu
ketika ini yang tidak boleh. Ketika nanti apalagi namanya muskilatul qiraah, bacaan-bacaan yang susah. Ketika misalkan imalah, apakah bacanya seperti apa? Apakah ahajami wa arabi atau ahajami wa arabi? Bagaimana tentang bismillahirrahmanirrahim wa mursaha? Apakah itu dibacanya Ini pun ustadznya harus paham, Pak. Ustadznya harus paham. Maka beberapa pesantren ketika saya tanya, saya dipercaya jadi konsultan, yang pertama kali saya benerin ustadznya dulu, Pak. Kenapa? Kalau ustadznya bacanya acak-adul, apalagi kalau seorang ustadz mizannya saja nggak bisa. Kenapa? Setiap huruf itu harus punya sifat huruf, minimal 5 maksimal 7. Dia tidak tahu sifat huruf, dia tahunya makhluk doang. Bagaimana tahu tentang yang lain? Kemudian dia nggak tahu mizan itu seperti apa. Harusnya kalau mad wajibnya 2, sananya 2. Kalau mad jaiznya di sini 4, sananya 4. Kalau mad adu disukunnya di sini 6, sononya 6 semuanya, Pak. Itu namanya mizan. Maka salah satu syarat kita bisa baca al-mudzakirat qaulul mufid. Salah satu syarat orang yang menjadi guru Al-Quran itu harus punya sanad. Yang kadang-kadang mohon maaf, kita baru pintar jadi mohon maaf itu kan. Untuk belajar Quran nggak apa-apa, untuk tahfidz itu harus. Jangan sampai nanti santrinya menghafal Quran, dia mulai memorinya dengan bacaan yang kurang baik. Yang ada nanti acak-adul, kok baca Qurannya begitu. Betul nggak? Makanya di pesantren kami termasuk salah satunya, bukan semester pertama itu kita nggak sibuk untuk menghafal. Yang kita sibuk satu, baca Qurannya benar atau enggak. Yang kedua, tata cara ibadah. Oh, kadang-kadang orang hafal Quran kemudian ternyata fikihnya belum matang. Ada nggak fikihnya yang belum matang? Banyak, Pak. Ketika hafal Quran, dia sudah hafal Quran, tapi ketika sholat banyak gerak, wudunya nggak benar. Kemudian ternyata ketika sholatnya dicampur aduk, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab yang lain, 4 mazhab dipakai dalam satu kali sholat. Pada hukumnya apa? Nggak boleh, namanya talfek. Satu sisi kita mengatakan pakai kunut adalah mazhab Syafi'i, tapi satu sisi bismillahnya sir. Sir ini berarti mazhab Hambali, Pak. Dicampur aduk nano-nano. Dan di pesantren kami itu nggak boleh begitu. Kalau memang di awal pakai Syafi'i lah komitmen. Kalau di awal itu pakai Hambali lah. Itu kita semester pertama itu kita sibuk itu aja, Pak. Jadi ini faktor-faktor eksternal yang sering kali kita lupa. Jadi bagaimana caranya kita menciptakan, menjadikan seorang hafid yang betul-betul bacaannya bagus. Ingat, di kami bukan menciptakan qori, Pak. Qori itu suaranya bagus. Banyak qori ternyata nabrak aturan-aturan Quran. Contoh, suaranya panjang, nggak taunya nyolong napas 3 kali. Banyak kan? Saya masih ingat ketika pertama kali kuliah, Pak. Kuliah umum. Waktu itu yang isinya Muhammad ZA. Ketika di PPI tahun 97 saya masih ingat. Dia baca satu ayat panjang. Panjangnya minta ampun, Pak. Wah, itu sepanjang ujung harapan, Pak. Kemudian beliau nanya, ayo adik-adik, tadi saya berapa kali ngambil nafas? Semuanya bilang 1 kali, tapi beliau bilang saya 3 kali ngambil. Ternyata diajarkan trik-trik nyolong nafas. Padahal di dalam baca Quran hukumnya apa? Hukumnya apa? Haram, Pak. Menomorsatukan lagu dibandingkan aturan Quran. Ini juga harus kita pahami. Jadi banyak faktor eksternal yang tanpa kita sadari, termasuk lingkungan tempat tinggal yang kurang kondusif, kemudian masalah kemampuan ekonomi. Maka termasuk, Pak, di kami itu kalau memang tidak mampu free, Pak. Free. Tapi jangan ngaku-ngaku miskin. Kita ada tim survei. Sekarang banyak kalau bagian pendidikan itu bukan ngaku miskin, tapi orang punya tidak tanggung jawab. Mana buktinya? Ngaku, kiai kami tidak mampu. Pas kita datang ke rumah, TV-nya 3. Motornya bagus semuanya. Tapi untuk bagian anak pengennya gratis.
tim survei, ada tim verifikasi betul atau tidak. Jadi bukan hanya ngaku-ngaku. Orang Indonesia rata-rata mohon maaf Pak, kalau bagian agama itu pasti nggak jauh ngaku-ngaku miskin, betul nggak Pak? Mungkin termasuk kita Pak. Termasuk kita. Mana contohnya? Al-Qurban. Yang dicari hewannya tipe A apa tipe D? Ayo, mobilnya Mercy, tapi ternyata belinya tipe D. Itu ngaku-ngaku miskin. Ini juga harus kita pahami. Mungkin saya nggak tahu apa memang sudah tabiat kita atau nggak. Wallahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya adalah inilah salah satunya bisa nabung kita bagaimana caranya anak-anak itu protek dari namanya maksiat. Kenapa? Imam Syafi'i mengatakan syakautu ila waki'in su'ahifdi farsyadani ila taqdil ma'asi wa akhbarani bi anil ilma nur wa nurullah la yudhil lil 'asi. Jadi pernah ngomong, salah satunya Pak, ketika masyarakat di masjid mana tanya ada maksiat kan di situ. Kalau ada maksiat wajar, kalau dia sulit apa? Sulit apa? Wajar. Maka termasuk ketika saya jadikan beberapa konsultan itu pusing Pak. Pusingnya apa? Masjid sampingnya misalkan rumah tahfidz. Alhamdulillah ternyata jamaahnya banyak datang ke situ, ibu-ibu bawa anaknya, kemudian pakai celana satu kurang bahan, yang kedua ketahuan itu celana buat umur yang 10 tahun dipakai oleh orang yang 50 tahun. Ada nggak? Ada nggak? Yang persis kayak lemper. Ya anak santri melihat kayak gitu kira-kira melotot apa nunduk? Nunduk kok melotot? Melotot. Jangan terlalu jujur Pak. Kan gitu. Melotot satu yang kanan, yang satu lagi yang kiri nunduk kan gitu. Ini pun jadi masalah. Maka lingkungan itu harus dibuat bagaimana caranya anak itu tidak terpengaruh kepada kemaksiatan. Kenapa ini Imam Syafi'i Pak? Ketika usia 7 tahun sudah hafal Quran, ketika usia 10 tahun telah hafal kitab Al-Muwatta. Ketika usia 15 tahun itu sudah dijadikan sebagai kalau sekarang anggota MUI Pak. Jadi penasehat kerajaan. Kemudian yang selanjutnya, strategi menghafal Quran itu ada beberapa hal. Menggunakan satu jenis mushaf yang disebutnya Quran pojok. Ciri-ciri Quran pojok pun harus tahu juga Pak. Tidak semua Quran itu disebut Quran pojok. Apa? Yang pertama, ciri-ciri Quran pojok itu adalah setiap juz terdiri dari 10 lembar. Kemudian pada setiap muka halaman diawali dengan awal ayat dan diakhiri dengan akhir ayat. Kemudian setiap halaman terdiri dari 15 baris. Ini ada ciri-cirinya Pak. Ciri-cirinya tidak sembarangan disebut. Nah ini termasuk strategi yang kedua adalah antara mengulang yang sudah dihafal dengan hafalan baru. Adalah strateginya. Kalau santri mungkin belum tahu Pak, tapi bagaimana kita membuat sistem itu yang secara tidak langsung, ini mohon maaf Pak, orang menghafal Quran itu harus dipaksa. Harus dipaksa. Dipaksanya lewat apa? Lewat sistem. Lewat sistem. Kalau sistemnya tidak baik, sistemnya tidak berjalan, tidak mungkin santri itu mau menghafal Quran. Kenapa? Karena kalau ditanya, apalagi usia SMP, usia SMA Pak, kalau suruh milih ngapal Quran, baca Quran atau milih main game? Main game Pak. Apalagi kalau seandainya kiriman duit belum datang, itu acak adul. Jadi sistem yang harus sudah berjalan. Kemudian tidak beralih pada ayat berikutnya sebelum ayat yang sedang dihafal, termasuk memahami ayat-ayat yang dihafalnya seperti apa. Maka ada di dalam seminggu sekali itu harus ada kajian khusus ayat. Maksudnya ini, maksudnya ini. Jadi kita tidak acak adul Pak. Di pesantren kami Pak, kita panggil ustaz dari luar, tapi yang menentukan judulnya kami Pak, bukan ustaznya. Ustaz tolong kaji ini. Kita minta tema itu yang menentukan adalah dari pesantren, bukan ustaznya. Itu ada kajian tentang ayat-ayat tertentu. Apalagi disebutnya ayat-ayat muhkamat. Itu bisa kita buka, referensinya adalah Ali As-Sobuni, tafsir ayatil ahkam. Jadi ini adalah strategi menghafal Al-Quran. Termasuk cara peningkatan untuk hafalan bagaimana? Yang tadi saya katakan di awal itu adalah yang pertama bagaimana
Yang disebutnya one day